Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul masih tetap, yaitu Pasar Hantu, yang kali ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, karena cerita ini benar-benar sangat seru untuk kalian nantikan. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari cerita ini juga, kalian harus tonton video kali ini. Nah, untuk kalian yang benar-benar penasaran dengan channel ini, kalian harus subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video seru lainnya dan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Nah, untuk video kali ini mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu, saya menginfokan ke kalian semua bahwa semua nama sudah kami samarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Ini tempatnya. Lampu acuh yang dibawa Anto dimatikan. Suasana di sini sudah cukup benderang oleh lampu-lampu lampion dengan warna-warni yang indah. Lampion-lampion itu menari-nari di embus angin, menggantung pada tali-tali yang membentang di atas. Aku masih celingukan menatap sekitar, tidak menyangka ada keramaian di tengah hutan seperti ini. Anto berjalan mendahuluiku, lalu terlihat memilih lapak kosong yang berada di sudut pasar malam itu. Dia kemudian memberi kode padaku agar mendekat. Ting kelinting kelinting. Aku kemudian mendongak ke atas, mencari asal suara itu. Ternyata dari bunyi lonceng mungil yang bergelantungan pada tali di antara lampion. Bunyi lonceng yang tertiup angin memberikan nuansa tersendiri, bersama pendar cahaya ratusan lampion yang memayungi pasar malam begitu semarak. Tubuhku memutar, memperhatikan aktivitas orang-orang. Aku masih terbengong-bengong mengagumi suasana pasar malam itu. Semua orang tampak sibuk, ada arena bermain anak tidak jauh dari lapak kami. Beberapa anak kecil terlihat asik bergantian menaiki perosotan, ditingkahi tawa ceria khas anak-anak. Kamu mirip nenekku kalau menganggap gitu, Tur. Ledek Anto di sampingku. Aku kemudian cengengesan. Buruan kerja. Pasar malamnya cuma sebentar. Ujarnya lagi. Siap, bos. Alat panggangan dari besi dengan bentuk memanjang kuletakkan di atas meja. Semua arang dari dalam kresek kutumpahkan ke dalamnya. Aku mulai membuat bara api. Kipas sudah siap di tangan. Kipas. Hawa hangat dari api yang kubuat cukup mujarab menghilangkan rasa dingin. Aku mulai berkeringat sekarang. Belum ada pengunjung pasar yang tertarik singgah di lapak kami. Anto kemudian kulihat membumbui daging-daging sate di dalam sebuah wadah. Tangannya begitu cekatan. Kata Anto, bumbu itu resep rahasia yang sudah diolahnya dari rumah. Dengan semangat kemerdekaan, aku mengipas-ngipas bara api, sembari terus mengawasi sekeliling. Pasar ini berada di dataran tinggi. Tempatnya sangat lapang, dikelilingi oleh hutan pinus. Lapak pedagang berderet memanjang di sisi jalan. Orang-orang tampaknya datang dari sebuah belokan di sudut jalan, cukup jauh dari tempatku berdiri sekarang. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ada sebuah pohon besar yang menghalangi pandanganku. Mereka datang dan pergi dari arah situ. Mungkin itu jalan menuju satu perkampungan. Dilihat dari garis wajahnya, orang-orang yang ada di pasar ini berasal dari ras Mongoloid. Kulit mereka putih-putih dengan bentuk mata memanjang. Aku nggak salah kalau Anto jualan sate biawak di pasar ini ya? Setauku jenis daging
yang dikonsumsi ras mereka memang beragam, seperti daging babi, daging bulus, daging buaya, mungkin daging biawak juga. Dasar akunya aja yang kudet. Aku manggut-manggut, bicara sendiri dalam hati. Arang-arang dalam pemanggangan sudah tampak membara. Anto dengan sigap menata puluhan tusuk sate berukuran jumbo di atas alat pemanggang. Aku berusaha lebih konsentrasi mengipas, menjaga bara api untuk tetap menyala. Beberapa saat kemudian aroma sedap dari daging terbakar mulai menguar terbawa angin, dan aku sedikit terkesiap dengan sikap serentak orang-orang yang kompak berubah arah. Wajah-wajah pengunjung pasar yang sebelumnya cuek bebek tiba-tiba menoleh ke arahku. Kini satu persatu mendekati lapak kami. Senyum sumringah menghiasi wajah Anto. Seorang wanita cantik berambut panjang sepinggang tampak sangat tertarik dengan sate biawak yang sedang kubakar. Dia berdiri tepat di depanku. Aroma sate biawak kami memang sangat menggoda, tapi aku sama sekali tidak berniat untuk mencicipi, mengingat saat mengulitinya aku bergedi-geli, kulit tebal dengan lemak penuh lendir. Yang bener ngipasnya. Anto menyenggol pelan bahuku. Gak usah gitu amat ngeliatin cewek, biasa aja. Fokus sama bakaran kamu, jangan sampai hangus, bisiknya. Anjay, ganggu aja si Anto. Sabar ya Neng, ujarku pada cewek itu sambil kedip-kedip genit. Alah, kebanyakan gaya si catur, gumam Anto sirik. Keinginanku untuk melepas kaos pun urung kulakukan. Sebagian sate sudah matang, aku memindahkannya ke atas ceper-ceper. Menatanya di atas meja, sate sudah siap untuk dijual. Silakan juragan, yang mau beli antri satu-satu. Anto membuka lebar kedua telapak tangannya, mempersilahkan orang-orang yang tampak berminat pada sate kami. Cewek yang tadi berdiri paling depan segera mendekati Anto, yang lain ikut antri di belakangnya. Walaupun penasaran, aku merasa tidak enak menanyakan tentang harga sate biawak itu pada Anto. Melihat banyak uang yang diperlihatkannya tadi padaku, pasti keuntungannya lumayan besar. Posisiku saat ini hanya karyawan Anto. Mulutku langsung membulat melihat cewek itu menyodorkan sesuatu yang tampak berkilau pada Anto. Setelah dia menerima bungkusan sate, Anto segera memasukkannya ke dalam tas lempang yang selalu menempel di tubuhnya. Tanganku mengibas-ngibas saat menyadari ada dua bocah laki-laki yang terlalu dekat dengan panggangan sate. Jangan terlalu dekat dek, panas. Entar kena percikan apinya, tegurku pada keduanya. Mereka hanya menatapku tanpa dosa, tidak berusaha menjauh. Kedua bocah kembar itu sama-sama berkepala pelontos seperti Upin dan Ipin, tapi mukanya boros, tidak ada imut-imutnya. Jangan lupa sisain 20 tusuk, jangan sampai habis. Anto mengingatkanku lagi sambil melayani pembeli lain. Beres, sahutku meski dalam hati bertanya-tanya. Kusisakan 20 tusuk daging biawak di sudut atas panggangan dengan bara api kecil di bawahnya supaya tidak hangus. Untuk apa disisai segala? Kalau habis semua kan lebih bagus. Tapi terserah Anto lah, dia kan bosnya. Apa kata bos, anak bawang manut. Sebelah sana kalau mau beli, ujarku pada dua bocah di depanku. Seraya menuju pada meja di depan Anto, salah satu bocah meledekku dengan menjulurkan lidahnya. Ditambah matanya yang dibuat juling, dasar bocah nakal. Bodoh amatlah kalau mereka sampai kena bunga api. Tanganku kembali mengipas-ngipas di atas sate. Penampilan bocah-bocah itu ganjil menurutku. Cuaca dingin berangin seperti ini, keduanya bertelanjang dada, hanya memakai celana cancut mirip diaper. Aku curiga mereka kabur dari tempat penitipan anak. Pembeli terus berdatangan. Lapak sate kami laris manis. Di pasar ini tampaknya kami tidak punya saingan. Pedagang yang lain kebanyakan berjualan makanan yang sudah matang. Dagangan kami punya nilai tambah tersendiri.
Hanya hitungan menit, ratusan tusuk sate kami hampir habis. Keringat bercucuran sekujur tubuhku. Aku kewalahan membakar sate. Anto kewalahan melayani pembeli. Biarpun capek tapi hati senang luar biasa. Bisnis hari ini berjalan dengan lancar. Sudah waktunya cabut bro. Mana sisa satenya? Ada. Tubuhku membeku beberapa detik melihat ke atas pemanggang yang sudah kosong. Mana sate yang kusisakan tadi? Jangan-jangan mataku mencari-cari dua pecah tadi. Lalu jongkok mengintip ke bawah meja. Buruan mana Tur? Kita mesti cepat. Suara Anto terdengar panik. Dicuri sama mereka berdua nih. Ujarku menunjuk dua begundal kecil yang duduk santai di bawah kaki meja menikmati sisa sate. Wah, cilaka. Kita mesti kabur sekarang. Cepat Tur, sebelum mereka marah. Desis Anto di telingaku. Kenapa mesti kabur? Kita cuma jualan, nggak salah apa-apa. Kami bicara bisik-bisik di bawah meja. Kemudian, meja kayu di atas kami diketuk-ketuk. Beli satenya. Suara besar seorang laki-laki. Mereka semua tidak seperti yang kamu kira. Ini pasar hantu Tur. Mereka semua hantu, ujar Anto lagi. Hah? Mulutku segera dibekap Anto. Mana satenya? Suara laki-laki itu bertambah besar, terdengar tidak sabar. Gak usah berdebat. Kalau mau selamat buruan kabur. Bersikap biasa, biar mereka tidak curiga. Segera lari kalau kamu lihat aku lari. Suara Anto terdengar gemetar. Bersikap biasa, dia memintaku bersikap biasa. Sedang wajahnya sendiri itu jelas sangat ketakutan. Yang benar saja Anto. Anto keluar dari kolong meja sambil satu tangannya mencengkram kera belakang kaosku. Mau tidak mau, aku ikut berdiri. Enggak, kan sebentar kita siapin, saut Anto terbata. Seluruh bulu kuduk berdiri semua dan seketika merinding menerima tatapan tajam laki-laki besar di depan kami. Tubuhku terasa menegang. Mereka semua sepertinya sangat menginginkan sate biawak, padahal sudah habis digondol dua bocah botak. Antrian di depan meja Anto itu masih panjang. Setelah ku perlihatkan tadi, kulit mereka ternyata bukannya kulit, tapi pucat seperti mayat. Sekarang, mata sebagian orang-orang itu mulai menyala. Apa mereka tahu kalau satenya habis? Kemudian aku menelan ludah. Tubuh dingin gemetar. Tidak menyangka ternyata Anto segila ini. Bisa-bisanya dia sampai terpikir berjualan di sarang hantu seperti ini. Ide dari mana coba? Aku baru tahu kalau ternyata sate biawak makanan hantu. Satenya masih banyak Gan, jangan khawatir. Sebentar kami ambil lagi, ujar Anto bernegosiasi masih dengan tergagap. Dia yang sudah biasa menghadapi hantu saja sebegitu ketakutan, apalagi aku. Kakiku gemetaran luar biasa. Tiba-tiba kepingin kencing. Salah satu dari kalian harus tetap tinggal di sini. Mata laki-laki besar itu semakin menyala, mulutnya menggeram. Apa? Gawat. Aku dan Anto saling tatap. Percaya kan? Kami pasti balik lagi, bawa lebih banyak daging lagi kan? Ujar Anto pada orang itu. Maksudku hantu itu. Angin tiba-tiba bertiup tambah kencang. Bunyinya terdengar menderu, membawa dedaunan dan juga ranting kecil berterbangan. Lampion dan juga lonceng di atas semakin riuh bergoyang. Kemerincing bunyi lonceng tak nyaring membuat jantungku kian berdebar. Waspada Tur, desis Anto. Mereka mau apa? Daging kita. Anto bicara sangat pelan tanpa gerakan bibir. Astaga. Mereka yang tadinya antri di depan meja mulai bergerak menyebar. Sepertinya ingin membuat formasi untuk mengepung kami. Mataku membulat menyaksikan seorang perempuan bergaun merah yang berdiri di belakang, mengepakkan kedua tangan yang seolah dua buah sayap. Tubuhnya kemudian melayang naik. Makhluk apa itu? Brak! Anto tiba-tiba mendorong alat pemanggang di atas meja yang penuh dengan bara ke arah makhluk-makhluk itu.
Pungkahan bara api pun berhamburan. Mereka yang berdiri tepat di depan meja serentak berteriak kepanasan. Sebuah ledakan api yang cukup besar. Saat botol kaca berisi minyak tanah dilemparkan Anto ke arah arang yang masih membara, suara teriakan semakin gaduh. "Buruan kabur, jangan lihat ke belakang," sentak Anto seraya merenggut kuat kaos belakangku. Aku tidak mampu berkata-kata, segera mengikuti jejak Anto lari terbirit-birit. Kami lalu berlarian susul menyusul dalam kegelapan hutan, hanya mengandalkan cahaya temaram langit dan kilat yang menyala sesekali. Kemudian bunyi petir kian memacu laju adrenalin di aliran darah. Kuturuti kata-kata Anto untuk tidak melihat ke belakang. Walau terdengar suara teriakan marah makhluk-makhluk itu, mereka mengejar kami. Belum apa-apa, napasku sudah mulai ngos-ngosan. "Lari Anto, cepat sekali." Dan aku semakin ketinggalan darinya. Dia sudah tidak terlihat lagi di depanku, aku kehilangan jejak Anto. Keadaan hutan semakin gelap, tidak terlihat apa-apa lagi. Anto menghilang. Anto, kamu di mana toh? Tunggu aku," ujarku tersengal-sengal. Sepi dan hanya terdengar derau angin dan gemerisik dedaunan. Aku sudah seperti orang buta, mau lari kemana? Yang tampak sekarang hanya kegelapan hitam pekat. Kemudian terdengar suara cekikik mengerikan membuatku sontak merinding, dan kilat menyambar menerangi sekeliling. Seorang wanita sudah berdiri di depanku dengan gaun merah yang berkibar tertiup angin. "Percuma kau lari." Hantu. Kemudian kurasakan hangat merembes di antara sela paha. Aku ngompol, sial. Tubuhku membeku saat perempuan itu kian mendekat. Matanya berkilat menyala-nyala. Cakar-cakar panjangnya pun lalu diletakkan di dahiku. Entah dia mau apa, yang pasti tubuhku terasa lumpuh, tidak bisa lagi bergerak. Mulutku mengeluarkan banyak uap saat membuka lebar. Taring-taring kemudian berdesakan keluar. Tiba-tiba, benturan cukup keras menimpa punggungku, tubuhku tersungkur mencium tanah. Masih beku tidak bergerak. Dan kemudian tinggal telinga yang berfungsi. Aku mendengar suara pekikan nyaring bergantian. Sepertinya ada sebuah pertarungan yang terjadi. Mungkinkah hantu-hantu itu sedang memperebutkan tubuhku? Cukup lama aku dalam posisi tiarap tidak bergerak. Berusaha tetap hidup. Ingin sekali membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang pernah kuhafal, tapi tidak ada satupun yang bisa kuingat. Seakan menghilang begitu saja dari memoriku. Mungkin ya karena iman yang sudah lama menipis. Sebuah benturan mengenai punggungku lagi dan aku hanya bisa mengaduh dalam hati. Benturan berkali-kali membuat tubuhku terus berguling, menimpa semak belukar, ranting pohon, bebatuan, tanah basah, entah apa lagi. Sakit luar biasa. Sudah berhari-hari aku masih dikepung oleh hutan lebat, aroma lembab, tanah serta dedaunan yang basah. Kepalaku menggeleng putus asa menatap akar-akar pohon yang menjulur di sekeliling. Ternyata aku berada dalam jurang yang cukup dalam. Baru aku ingat kalau tadi malam aku jatuh terguling sebelum tidak sadarkan diri. Lutut ketekuk, tangan berusaha meraba kaki kiri sembari meringis menahan sakit. Jariku menemukan benda semacam kayu menembus telapak kaki. Sial, pantas luar biasa sakitnya. Aku pun hanya bisa berteriak dan juga terisak. Harapanku Anto mau kembali ke hutan ini untuk mencariku. Itu pun kalau dia sendiri selamat. Aku berteriak menahan nyeri saat gagal untuk bangun. Aku mencoba meraih tumbuhan yang ada di dekatku untuk menahan lukaku dan juga tubuhku. Aku harus memanjat ke atas kalau mau selamat. Tapi dengan kondisi kaki yang cedera seperti ini pasti sangat sulit. Di bawah sini gelap, aku bergedik ngeri memikirkan kemungkinan kalau di hutan ini banyak hewan buas. Aku tidak mau mati sia-sia di tempat ini. Sambil tiarap aku merayap mendekati akar pohon yang menjulur. Kedua tanganku mati-matian mencengkeram berusaha untuk memanjat. Keringat dingin sudah membasahi tubuhku.
Aku harus bisa. Mulai berhasil. Tubuhku mulai naik, kian ke atas. Beban tubuh bertambah berat. Urat-urat lengan pun mengencang. Kedua telapak tangan sudah terasa kebas. Ya ampun, sedikit lagi. Aku tidak kuat lagi. Tenagaku benar-benar habis. Pegangan terlepas dan brak. Punggungku kembali terembas jatuh, kerusak. Bunyi ranting dan dedaunan yang tersibak. Kemudian mataku melebar menyaksikan salah satu akar pohon besar itu tiba-tiba bergerak. Aku menelan ludah gugup menunggu sosok yang akan turun dari atas, binatang, manusia ataukah hantu lagi. Semakin kesini akar pohon itu semakin kuat berayun. Cukup berat tampaknya beban yang menggantunginya. Mataku menatap tidak berkedip ke arah makhluk yang sebentar lagi akan muncul. Detik-detik mendebarkan, satu kaki menyembul dari atas, disusul satu kaki lainnya yang menopang pada akar pohon itu. Manusia, apa itu Anto? Kegugupanku masih tidak berkurang. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi di tempat seperti ini. Jangan bersenang hati dulu. Dan dia melompat saat sudah dekat dengan dasar jurang. Wajahnya tidak begitu jelas, tapi dari siluet tubuh dan gerakannya aku tebak dia seorang perempuan. Rambutnya panjang, mengenakan terusan selutut. Perempuan itu mendekatiku, mengamati tubuhku beberapa saat sebelum wajahnya semakin dekat. Betul dia wanita. Tanpa suara, dia menatap lekat padaku. Aku diam tidak bergeming. Mau tahu apa maunya? Mencoba menilai dia orang jahat atau baik. Aku melolong kesakitan saat kedua tangannya menarik kaki kiriku. Mau apa kamu? Pergi, tinggalkan aku, bentakku dengan suara serak. Perempuan itu masih menarik-narik kakiku. Ampun, sakit. Aku menangis. Luar biasa sakit yang kurasakan. Telapak kakiku yang tembus kayu tajam itu semakin dalam kondisi bengkak sekarang. Kamu tuli ya? Hentikan, teriakku. Dan sepertinya dia memang tuli. Tubuhku sampai menggigil menahan sakit atas perlakuannya. Dia menarik paksa benda tajam itu. Tak mampu menahan sakit, kesadaranku hilang lagi. Begitu tersadar lagi, wajah perempuan berambut gimbal itu sangat dekat. Hanya sejengkal dari wajahku, bola mata besarnya membelalak menakutkan. Kulitnya gelap, napasnya mendengus-dengus pada kala itu. Apa yang dia mau dariku? Kepala perempuan gimbal, ia kemudian meneleng mengawasiku. Dia lalu berdiri memunggungiku, meletakkan sebuah tali besar di bahunya. Hei, tubuhku bergeser, maju mengikuti langkah perempuan gimbal itu. Astaga, aku sudah dalam keadaan terikat. Kupandangi tali tambang yang sudah melingkari dada. Perempuan gimbal rupanya mengikat tubuhku saat aku tidak sadarkan diri. Sekarang dia menarik tubuhku yang terbaring dengan seutas tali besar. Tubuhku terus bergerak maju dan kerusak. Rumpun-rumpun semak yang dilalui oleh tubuhku tersibak. Aku cuma menggigit bibir menahan perih saat duri-duri semak menggores kulit. Mengerang tertahan. Aku kemudian terpekik, merasakan benda besar yang menimpa tubuhku. Dari arah atas tiba-tiba menjuntai dua makhluk bersisik, berukuran besar dan panjang. Keduanya saling melilit heboh. Mataku membeliak menyaksikan dua ekor ular raksasa itu tepat di atasku. Bunyi desisan bersautan, bau amis yang tajam saat sisik-sisiknya merayap di wajah. Aku harus menahan napas beberapa saat, jantung seketika memompa dengan cepatnya. Tapi sepertinya mereka sangat sibuk saling lilit, tidak tertarik sama sekali pada kehadiranku di sini. Aku dicueki, mungkin mereka sedang bercinta. Baguslah, aku selamat. Srek, kerusak. Aku lupa pada perempuan gimbal. Tubuhku masih ditarik oleh tali dan mana dia? Aku tidak melihatnya. Mataku mencari-cari keberadaan si gimbal. Posisi tubuhku kini mulai naik.
Aku ditarik ke arah atas. Perempuan gimbal itu kemungkinan sudah berada di atas. Kepalaku berusaha mendongak. Benar saja, dia ada di atas sana sedang menarik tali yang mengikat tubuhku. Sementara sepasang ular raksasa masih berkumul penuh birahi di tempatku tadi berbaring. Kini penampakan perempuan itu semakin jelas. Kulitnya sangat gelap, bola matanya selalu melotot. Tubuhku terus diseret hingga keluar dari dalam jurang itu. Srek, srek, srek. Tubuhku diseret lagi tanpa ampun. Kuat sekali perempuan ini. Kemana ini? Tanyaku parau. Tidak ada jawaban. Hentikan, aku tidak mau ikut kamu, ujarku lagi. Sial sekali nasibku. Lepas dari sarang hantu, sekarang tidak berdaya menghadapi perempuan gimbal ini. Mungkinkah dia suku primitif yang mendiami hutan ini? Apa di pikirannya aku hewan buruan? Lalu sekarang dia akan membawaku pulang untuk disantap bersama keluarganya. Telingaku menangkap suara cericit burung serta gemericik arus air. Tenggorokanku terasa tercekat. Semua terlihat buram saat mengangkat pelan kelopak mata. Ada satu wajah yang sangat dekat dengan wajahku. Awalnya buram, kemudian berangsur-angsur jelas. Dapat ku rasakan embusan napasnya. Dia lagi. Perempuan berkulit gelap dengan rambut gimbal sepinggang. Mata bulatnya menatap lebar padaku, mulutnya menganga lebar. Mau apa perempuan ini? Ku tatap punggungnya yang menjauh. Dia mendekati sungai. Aku kemudian terlolong-lolong melihat sekitar. Ini tempat yang berbeda. Hei, dia sudah mengeluarkanku dari jurang itu. Dan sekarang kami ada di dekat aliran sungai. Aku berusaha bangkit, menopang kedua sikut. Setengah duduk ku pandangi tubuh sendiri. Kaosku sobek, celana jeans pun koyak di sana sini. Banyak luka gores di sekujur tubuh. Jaket Anto masih terikat di pinggang. Bauku pesing bercampur amis. Kondisiku benar-benar kacau. Mataku kemudian terpaku pada kaki kanan yang sudah terbungkus rapi dengan sesuatu seperti dedaunan kering. Rasanya sudah meninggal, tidak senyeri tadi. Perempuan gimbal kembali lagi dengan kedua tangannya menangkup penuh air. Dia mau memberiku minum. Aku segera membuka mulutku. Segar sekali air yang mengucur dari tangannya. Bodoh amatlah dengan kuku-kuku panjang dan hitam itu. Yang penting dahagaku sudah terobati. Apa perempuan gimbal ini tidak jadi memakanku? Atau dia menunggu kondisiku lebih baik baru mulai mengoyak-ngoyak dagingku? Sepertinya aku salah menilainya. Kalau memang dia bermaksud buruk, tidak mungkin kakiku diobati oleh dia. Ya, aku rasa dia sudah mengobati kakiku. Rasa cenut pada bagian yang ditembus kayu sudah jauh berkurang. Kesimpulan sementara dia baik. Perempuan ini sudah menolongku. Semoga kesimpulanku itu benar. Terima kasih, ucapku terbata. Dia diam saja kembali menatapku tanpa ekspresi dengan sepasang bola mata besar itu serta mulutnya yang tidak berhenti mangap. Nama kamu siapa? Tanyaku. Tidak dijawab. Aku menghela napas. Aku catur. Maaf sebelumnya sudah buruk sangka sama kamu. Sia-sia diajak ngomong juga. Apa mungkin dia memang bisu atau tuli atau keduanya? Mataku memindainya. Kulit gelap dan juga rambut gimbal panjang. Aku pusing sendiri memikirkan dari mana perempuan ini berasal. Bisa kamu bantu aku? Aku mau pulang. Aku masih belum putus asa mengajaknya berkomunikasi. Pertanyaanku tidak digubris. Dengan cueknya dia menjauh meninggalkanku. Hei, kamu mau kemana? Tolong jangan tinggalkan aku lah. Sekarang aku mulai bergantung padanya. Tubuh perempuan itu sangat lincah saat memecat pohon yang ada di sisi sungai. Melompat dari satu dahan ke dahan yang lain, lalu menghilang dari pandanganku. Si manis, aku akan memberinya nama si manis. Sayup-sayup terdengar suara orang berbicara dari arah sungai. Aku menajamkan pendengaran, masih terbaring lemah dekat sebuah batu besar di bawah rindang pepohonan. Tolong,
teriakanku tertelan bunyi arus air sungai, atau suaraku terlalu pelan. Aku pun tidak bisa mendengar jelas suara sendiri. Susah sekali sendiri, dan juga susah sekali berdiri seperti ini. Kedua lututku masih lemas. Aku merangkak menuju sungai. Arus sungai yang deras membawa perahu itu menjauh dengan cepat. Apes sekali. Si manis menghampiriku, entah dari arah mana datangnya. "Bisa kau tolong panggilkan mereka?" ujarku padanya. Suara tanganku menuju ke arah perahu yang sudah terlihat mengecil. Dia hanya bengong, mirip anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Aku tidak bisa berharap terlalu banyak pada perempuan ini. Kupaksakan tubuh untuk merangkak mendekati sungai, tidak putus harapanku. "Tolong, tolong," ujarku sembari terus merangkak. Terlambat, perahu itu sudah tidak lagi terlihat. Aku mengempaskan punggung kecewa. Semoga akan ada perahu. Semoga akan ada perahu lagi yang lewat. Bahuku ditepuk-tepuk oleh si manis. Dia menyodorkan beberapa buah pisang yang sudah menguning. Baik sekali perempuan ini. Rupanya tadi dia pergi untuk mencari makanan. Terima kasih, ku terima pisang itu. Di saat seperti ini, buah pisang pemberian manis, nikmatnya melebihi makanan apapun di dunia. Bapak benar, aku memang manusia yang tidak pandai bersyukur. "Kamu tinggal di mana?" tanyaku dengan mulut penuh pisang. Tidak peduli kalau tidak akan mendapat jawaban lagi. Mungkin dia manusia hutan macam Tarzan. Menunggu sekian lama di tepi sungai, aku harus menelan kecewa. Menyaksikan saat matahari kian tenggelam, berganti dengan kegelapan. Tidak ada satupun lagi perahu yang lewat. Aku harus melewati malam di hutan ini lagi. Si manis ikut duduk di sampingku. Angin malam berembus cukup kencang. Jaket hoodie warna abu-abu milik Anto ku kenakan. Lumayan sedikit bisa menahan angin, meski ada beberapa bagian yang koyak. "Hei manis," aku menoleh pada perempuan berwajah gelap bak kertas karbon itu. Bola matanya besarnya balas menatapku. "Kalau aku bisa pulang dengan selamat, kamu kukawini," ujarku terkekeh geli. Mungkin kewarasanku sudah mulai berkurang saat ini, sampai berniat mengawini perempuan aneh macam si manis. "Keluarga kamu tinggal di mana? Biar Pak Kimin gak usah nyari alamat," ujarku lagi masih terkekeh-kekeh. Mulut si manis kian bertambah mangap sampai ilernya menetes-netes. Kedua kalinya aku tidak sadarkan diri. Aku sangat terkejut melihat wajah seram dari wanita itu. Sampai singkat ceritanya, aku tersadar dan tubuhku ini terbaring di atas hamparan kerikil, tepat di tepi yang sungai. Bunyi arusnya semakin terdengar bergemuruh. Kemudian petir pun menggelegar dengan garang. Nyaliku seketika mengkerut. Tes, tes, tes. Satu tetes air jatuh ke wajah. Lalu disusul tetesan lagi. Hujan deras kemudian mengguyur tubuh ringkihku. Si manis tidak kelihatan. Mataku berusaha menemukannya. Kemana dia? Astaga, airnya akan pasang. Aku harus segera naik ke tebing. Susah payah aku mencoba bangun dengan satu kaki. Air sungai dengan cepat naik. Sebagian tubuhku sudah terendam, semakin aku kedinginan. Allah. Tanpa sadar mulutku mengucap namanya. Nama yang sudah sangat lama sekali tidak terucap lagi. Terpincang-pincang menahan nyeri, aku berusaha menyelamatkan diriku menuju tebing sungai. Saat menongak, kulihat si manis ada di sana, berdiri di atas sebuah batu besar. Wajah cengonya menatap terpaku, sama sekali tidak tergerak untuk menolongku, padahal aku sudah melambaikan tangan ke arahnya. Allah, kali ini aku meneriakkan namanya. Air bah yang sangat besar tiba-tiba datang menghanyutkan tubuhku. Saat ini aku benar-benar tidak berdaya menghadapi alam. Menggap-menggap timbul dan tenggelam dipermainkan arus sungai yang sedang murka. Kadang membentur benda-benda keras, entah kayu, entah batu-batu. Wajah orang-orang yang kusayangi
berkelebat satu persatu. Andai masih diberi kesempatan, aku akan membahagiakan mereka sampai kemudian aku tidak merasakan apa-apa lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menonton part pertamanya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kalian dapat mengambil yang baik, yang positif, ya intinya yang baik-baik lah. Yang buruk kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.